Alami masalah otot saat latihan, Bastoni terancam absen bela Inter lawan Udinese. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni terancam absen dalam laga pekan ke-31 Serie A, melawan Udinese. Bastoni dikabarkan mengalami masalah otot saat menjalani sesi latihan jelang laga melawan Udinese, yang dijadwalkan pada Selasa. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa Bastoni mengalami masalah pada otot flexor. Para pemain Inter turun ke lapangan pagi tadi, untuk melanjutkan persiapan menghadapi laga tandang melawan Udinese di Stadion Friuli. Besok, Inter kembali melanjutkan sesi latihan, dan kemungkinan tanpa kehadiran Bastoni, Inter akan melakukan penilaian dalam beberapa hari ke depan, untuk menentukan apakah akan membawa Bastoni ke Udinese. Jika Bastoni absen, maka posisinya di sisi kiri pertahanan akan digantikan oleh Carlos Augusto. Berkah bagi timnas Italia, jika Inter raih Scudetto lebih cepat. Inter Milan diprediksi memastikan gelar Scudetto musim ini, sebelum memasuki bulan Mei. Unggul 14 poin di puncak, dengan hanya tersisa 8 laga lagi musim ini, maka Inter bisa menyegel gelar Scudetto di pekan ke-33 Serie A, saat Derby della Madonnina melawan AC Milan pada tanggal 23 April. Kemenangan atas rival sekota itu yang saat ini berada di posisi kedua akan memastikan Inter meraih Scudetto, dengan syarat Inter juga harus menang pada 2 laga sebelumnya, yakni saat melawan Udinese dan Cagliari. Ini menjadi berkah tersendiri bagi tim nasional Italia, asuhan Luciano Spalletti jelang pergelaran Euro 2024 di Jerman. Semakin cepat Inter meraih gelar, semakin bagus pula bagi timnas Italia dan Luciano Spalletti, seperti yang disoroti Il Corriere dello Sport. Hal itu memungkinkan para pemain Inter yang mendominasi timnas Italia akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat menjelang Euro 2024, di mana Italia akan memainkan laga pertamanya pada tanggal 16 Juni tahun 2024 melawan Albania. Kemungkinan ada 6 pemain Inter Milan yang akan menjadi bagian dari skuad Italia di Euro 2024. Mereka adalah Francesco Acerbi, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan David Fratesi. Keenam pemain nerazzurri tersebut bakal bergabung dengan Gli Azzurri di Jerman, untuk mempertahankan status juara Piala Eropa. Tampil apik di musim debut, Inter siap beri Bisek kenaikan gaji. Inter Milan dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji kepada Jan Bisek, menyusul penampilan apik yang ia tunjukkan di musim debutnya bersama nerazzurri. Bisek saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji terendah di tim utama Inter, sedikit di bawah 1 juta euro per tahun. Hal ini terutama karena pemain berusia 23 tahun itu tiba sebagai bek yang belum dikenal namanya, pada musim panas tahun lalu. Dia sebelumnya bermain di Liga Denmark bersama Aarhus, sebelum beralih ke Giuseppe Meazza. Meski demikian, Bisek berhasil tampil mengesankan setiap kali Simone Inzaghi menurunkannya di lapangan. Performanya di musim debut bersama nerazzurri melampaui ekspektasi, menunjukkan bahwa ia layak bermain di klub top seperti Inter, bahkan sebagai starter. Meski tetap menjadi cadangan Benjamin Pavard, nerazzurri menganggapnya sebagai pilar tim di masa depan. Bintang muda Jerman ini telah mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini. Dia sukses mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist. Jadi, menurut La Gazzetta dello Sport via FVC Internews, Bisek akan mendapat kenaikan gaji mulai musim depan. Demi Buongiorno, Inter siap tawarkan pemain ke Torino. Inter Milan bersedia menawarkan pemain muda ke Torino, sebagai bagian kesepakatan transfer Alessandro Buongiorno. Bek berusia 24 tahun itu menikmati kampanye yang sangat positif di bawah asuhan pelatih Ivan Juric. Dia juga telah menjadi pemain reguler di tim nasional Italia. Selain nerazzurri, peminat sang bek termasuk AC Milan serta sejumlah klub Liga Inggris. Semakin bertambahnya minat pada sang bek, maka Torino pun menaikkan harganya menjadi 40 juta euro.
Menurut Tuttosport via FVC Internews, Inter sangat ingin memenangkan perlombaan untuk mendapatkan jasa Buongiorno pada musim panas 2024 ini, meski mereka akan kesulitan untuk memenuhi banderolnya. Solusi bagi Inter adalah menurunkan harganya, dengan menawarkan pemain muda sebagai bagian kesepakatan. Ada 3 pemain yang bisa ditawarkan, yakni Martin Satriano, Francesco Pio Esposito, hingga Valentin Carboni. Sedangkan bagi Milan bersedia menawarkan Torino beberapa pemain mudanya, seperti Marco Pellegrini, Giancarlo Simic, Filippo Terracciano, dan bahkan Lorenzo Colombo. Inzaghi siap bertahan, berambisi jadi pelatih tersukses dalam sejarah Inter Milan. Simone Inzaghi dikabarkan sangat ingin bertahan di Inter Milan, bertujuan untuk menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah Nerazzurri. Inzaghi merayakan ulang tahunnya yang ke-48 kemarin. Namun seperti yang dilansir Calciomercato, bahwa sang manajer berharap bisa berada di Giuseppe Meazza ketika berusia 50 tahun. Mantan bos Lazio itu bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas 2021, sebagai pengganti Antonio Conte. Meski mendapat tekanan besar di pertengahan musim lalu, ia akhirnya mampu memenangkan hati manajemen dan supporter, dengan perjalanan mengesankan timnya ke final Liga Champions. Inzaghi juga mendapat pujian pada musim ini, dengan timnya terbang tinggi di puncak klasemen Serie A. Dia diminati sejumlah klub Liga Inggris dan La Liga Spanyol. Namun seperti yang dijelaskan oleh Calciomercato, pelatih kelahiran Piacenza tersebut ingin tetap berada di Inter selama bertahun-tahun. Kontrak sang pelatih saat ini di Stadio Meazza berlaku hingga tahun 2025. Kendati demikian, kedua pihak telah mengupayakan perpanjangan hingga tahun 2027, serupa dengan direktur utama klub, Marotta dan Ausilio. Sumber tersebut yakin gaji bersih sebesar 5,5 juta euro per musim, sudah cukup untuk mencapai kesepakatan. Terlebih lagi, Inzaghi terdorong oleh ambisinya untuk menjadi pelatih tersukses dalam sejarah Inter.